Jumpa lagi Jaga TV. Ya, kali ini kita mau ngapain, Chris? Nah, di video kali ini kita akan memberikan rekomendasi smartphone untuk Lebaran 2021. Ya, nggak harus buat Lebaran sih, tapi kita bikinnya menjelang Lebaran 2021. Yoi. Yang kali ini yang di atas 10 juta dulu kita mulai ya. Oke. Kita dari atas 10 juta. Nah, smartphone di atas 10 juta ya. Ini sih buat kita sebenarnya kategori yang cukup mudah ya untuk direkomendasikan karena opsinya juga nggak terlalu banyak. Beda sama 10 juta ke bawah ya tentunya. Iya. Dan di atas smartphone 10 juta ini berarti ini areanya true flagship gitu ya. Flagship beneran. Flagship sejati. Yang Iya. artinya ini smartphone terbaik yang bisa diberikan oleh sebuah brand. Dan yang perlu diingat juga biasanya satu brand juga bisa merilis lebih dari satu flagship ya untuk lini-lininya. Iya. Terutama brand-brand besar tuh udah ada lebih dari satu. Samsung itu udah lebih dari satu. Nah. iPhone, Apple udah lebih dari satu ya. Yes, lalu juga flagship umumnya memang umurnya panjang, tapi Yes. kami kurang merekomendasikan flagship yang terlalu tua juga. Karena biasanya sudah susah cari barunya juga. Jadi kita akan mempersempit pilihan maksimal ke flagship 2020 paling Iya, padat. dan flagship tua pun kalau udah lama baterainya juga udah tua. Nah, baterainya juga ada tua. Walaupun dia on shelf tapi baterainya juga udah tua. Udah ada umurnya tuh baterai tuh ya. Jadi kurang begitu direkomendasikan. Kalau udah flagship 3 tahun yang lalu, nah itu udah mulai agak hati-hati gitu ya. Lalu juga rekomendasi kami kali ini nih nggak cuma untuk kalian yang baru mau beli smartphone, tapi kami juga akan merekomendasi smartphone yang patut dipertahankan. Misalnya kalian udah pakai smartphone A nih misalnya nih, baiknya kalian tahan aja dulu, mungkin karena smartphone itu masih bagus Yes, gitu. bisa gitu. Jadi rekomendasi kami kali ini nggak wajib untuk kalian beli kok gitu. Ya kalau kalian merasa nggak sanggup beli juga ya buat ini aja lah, entertainment aja lah, biar tahu aja ya kira-kira ada apa di atas 10 juta ya. Oke. Tapi harapannya apa aja nih di atas 10 juta nih? Harapannya di atas 10 juta. Yang tentunya kalau dari kita nih, pertama desainnya itu nggak murahan. Ya di atas 10 juta udah pasti nggak murahan. Iya. Terlalu kita juga ini pengennya nih smartphone di atas 10 juta ini bisa dipakai untuk waktu yang sangat lama. Mungkin 2 atau 3 tahun ke depan. 2-3 tahun ke depan. Itu berarti Indonesia harusnya sudah ada 5G. Yes. Ya. Berarti smartphone ini harusnya 5G ready. Ya. Terus SoC-nya juga wajib flagship. Ya, SoC-nya biar nggak kedodoran ya 2-3 tahun masih Betul. enak terus. Lalu untuk storage-nya harus yang besar, minimal 256 GB. Ya, di tahun 2021 ini ya 256 oke lah ya, Ya. 256. Dan juga dia harus punya fitur-fitur flagship sejati. Ya ini emang udah wajar ya kalau di atas 10 juta itu emang kita banyak nuntut sih harusnya. Ya emang kita nggak apa-apa kita banyak nuntut di harga segini. Rewel dikit lah. Yes. Rewel dikit. Jadi ya daftar smartphone kali ini adalah smartphone yang masih ada barunya. Ya, yang masih ada barunya. Kita nggak rekomend barang second sama sekali di sini. Kalau kalian mau beli itu urusan kalian sendiri ya. Dan semua smartphone yang kita bahas itu yang udah resmi masuk ke Indonesia, diimpor langsung oleh perwakilannya Indonesia. Ya tentunya kita nggak rekomend barang-barang yang impor sendiri atau satu-satuan ya. Kalau black market sekarang udah nggak ada ya black market harusnya ya, karena udah nggak bisa ngidupin emailnya lagi. Yes. Ya. Cuman mungkin ada yang diimpor langsung, kita nggak berani rekomendasi karena ya ini ya garansinya gimana gitu. Iya, Agak repot juga, harga segini nggak ada garansi agak repot gitu ya. Betul. Dan perhatikan bahwa harga dan ketersediaan bisa berubah sewaktu-waktu. Survei ini kita rangkum sampai akhir April 2021. Setelah tanggal itu ya, bisa aja ada smartphone baru lagi. Dan kalau ada smartphone yang nggak ada di sini ya bisa jadi ada 2 kemungkinan ya. Apa tuh? Yang pertama itu mungkin kami lupa. Oke, kita bisa lewat, kita bisa kalau lewat juga. misalnya kami lupa, kalian bisa komen di bawah. Arti kedua, memang smartphone tersebut memang buat kami kurang menarik. Ya, sederhana. Ya, sederhana. Nah, oke, daftar berikut bukan diurut berdasarkan ranking, jadi nggak ada urutannya ya. Yang pertama disebut itu bukan yang juaranya atau yang terakhir disebut itu juaranya, bukan, itu nggak ada urutannya. Dan perhatikan bahwa nggak ada smartphone yang sempurna untuk semua orang. Jadi kalian harus menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian sendiri. Yes. Dan jangan jadikan rekomendasi ini sebagai patokan yang absolut ya. Nggak perlu absolut. Ini menjadi masukan lah buat kalian karena kalian yang berhak menentukan smartphone apa yang paling pas buat kalian. Bukan kami, bukan teman kalian sendiri. Oke, yang pertama apa nih, Chris? Kita masuk yang pertama. Yang pertama ada Apple iPhone 12 series. Nah, yang udah make nih. Jadi kalau ada yang bilang Jagat nggak suka sama iPhone, salah kalian.
Salah banget. Ini udah pakai iPhone 12 Pro Max nih yang ini nih. Ya, ini 12 Pro Max. Tapi ya. yang kita rekomendasi ini series. Kenapa kita bisa bilang series? Karena tiap orang kebutuhannya bisa beda. Iya. Jadi mungkin ada yang pengennya ukurannya kecil, atau yang pengennya yang max out sekalian gitu, yang paling tinggi, varian paling tinggi. Iya. Nah, jadi kita bilangnya iPhone 12 series. Tapi untuk kelebihan-kelebihan yang ada di iPhone ini harusnya secara garis besar sama. Yang pertama, fungsi iPhone 12 series. Apa tuh? Pansos. Oke. Yes. Pansos, oke. Iya, itu udah rahasia umum itu. Iya, Kalau kalian iya. pakai iPhone, pertama untuk pansos. Iya. Oke. Kemudian Kedua, yang kelebihan dari iPhone 12 series nih, layarnya udah AMOLED tentunya. ya tipe AMOLED. Tipe AMOLED. Tipe AMOLED ya. Jangan dipikir AMOLED itu berarti kalau wah ini dynamic, wah ini apa itu AMOLED, semua itu AMOLED. Iya. Ya, AMOLED ya. Lalu Kemudian juga kenapa kita rekomendasi Apple, itu pertama ekosistemnya. Itu yang agak sulit dilawan sih emang ya. ya ekosistemnya. Selama kalian punya duitnya untuk ekosistemnya, Yes. nggak bisa dilawan ini yang bagus banget ya. Terus, Lalu ada yang ini penting banget nih. Ini paling penting nih. Kenapa harus iPhone 12 series? Harusnya ini nggak cuma iPhone 12 series sih, tapi iPhone secara umum. Untuk iPhone secara umum, Ya. Instagram Story terbaik. Ya. Terima kasih pada Instagram yang Yes. selalu memilih iPhone untuk jadi lebih baik buat mereka, nggak tahu kenapa gitu ya. Tapi ya diterima aja, kondisinya seperti itu. Memang Instagram optimalisasinya ke iPhone luar biasa banget ya. Dan ini jadi penting kenapa? Karena Instagram ya banyak yang pakai. Yes. Banyak banget yang pakai ya. Bahkan kalau kalian ke story pakai iPhone tuh bisa langsung pakai kamera ultrawide-nya loh. Ultrawide jalan ya, terus mau zoom in zoom out ya bisa sambil jalan, nggak pakai geder-geder gitu ya. Stabilizer jalan. Stabilizer jalan full juga semuanya gitu ya. Jadi kalau kalian pengen hasil Instagram terbaik, iPhone selesai. Iya. Gitu aja. Tapi sebenarnya ini lebih tepatnya balik lagi ke ekosistem sih sebenarnya. Ini lebih tepatnya apapun sosial media yang kalian pakai itu akan lebih optimal di ekosistem Apple. Biasanya begitu karena diprioritaskan untuk Apple. Jadi untuk kalian yang mungkin pengusaha di dunia sosial media atau sumber penghasilan kalian dari sosial media, mungkin kalian influencer, kami akan lebih rekomendasiin untuk iPhone. Bukan karena kamera iPhone mutlak paling bagus ya, bukan. Tapi karena kualitas hasil upload konten kalian akan lebih maksimal di sini. Itu aja sih. Lalu kelebihan berikutnya ya gimana kameranya? Konsistensi kameranya yang luar biasa. Iya. Produk-produknya iPhone tuh bukan berarti dia yang paling hebat soal kamera, enggak juga sebetulnya. Kalau bicara fitur, kemampuan, ya mau coba makro begini ya juga susah pakai ini. Tetap aja mesti pakai trik di zoom in dulu gitu kan, supaya bisa dapat lebih dekat gitu ya. Dan kalau kalian mau ngadu-ngadu yang 100 megapiksel, 48, nggak main di sini. Ini masih 12 aja udah semuanya. 12. Tapi semuanya simply working. Mau pakai kamera yang manapun, mau di zoom in zoom out, warnanya sama terus, konsistensi warnanya ya begitu terus gitu ya. Jadi konsisten sekali, jadi predictable gitu. Ya jadi buat yang udah terbiasa dengan iPhone, kita nggak heran bahwa memang itu udah enak banget memang di situnya ya. Bisa diandelin di situasi kapan aja, di mana aja gitu. Iya betul. Terus kemudian apa lagi? Lalu ya ini game atau aplikasi apapun akan optimal di sini karena emang sangat dijaga oleh Apple gitu. Iya, ini yang berkali kita bilang ya, bahwa Apple-nya yang menjaga. Iya, Apple-nya yang menjaga. Kalau misalnya game-nya tidak optimal atau aplikasi yang nggak optimal, ya dibuang dari App Store. Selesai. Gitu. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh Android. Yes. Bahkan terkadang ada perlakuan khusus untuk game atau aplikasi tertentu. Ya, gamenya Chris nih. Iya, misalnya contohnya paling gampang nih, Genshin Impact gitu. Untuk di iPhone 12 ini nih, begitu gue coba, itu tuh visual efeknya bisa disetting ke highest. Defaultnya high loh. Defaultnya high. Itu cuma ada di iPhone 12 series tuh. Bahkan di PC mentoknya di high visual effect. Lalu di Android juga mentok di high doang. Cuma di sini bisa di highest. Wadaw. Iya. Kemudian juga contoh lainnya adalah aplikasi kamera third party seperti misalnya gimbal yang pernah gue review tuh waktu itu tuh. Itu aplikasi software kameranya tuh jauh lebih optimal di iPhone. Gimbal, banyak, iPhone, betul. beres gitu. Banyak banget aksesoris yang memang kecenderungannya adalah mengoptimalkan ke iPhone dulu, terus kemudian kompatibel ke Android. Betul. Banyak yang kayak begitu. Walaupun nggak semua, tapi banyak yang seperti itu. Jadi itu kelebihannya ya ekosistemnya Apple memang di situ ya. Itu yang bikin orang susah move on ya. Terus ada apa lagi? Kelebihan berikutnya dia juga speaker stereo. Lalu ada IP68. Yes, IP68. Dan ini IP68 extended ya. Jadi sedikit lebih tahan daripada yang biasanya kalau yang di iPhone ini. Jadi orang-orang yang tahu itu biasanya berarti di bawah berenang aman dong ya. Tidak disarankan.
Tapi kalau terbawa berenang, nggak tahu kalian misalnya mungkin berenang pakai celana kalian dan ini simpan di dalam, ya masih bisa aman lah ya gitu. Ya nggak 2 jam berenang juga. Lalu juga tentunya dia udah like flagship ya, pada umumnya dia juga udah punya wireless charging ya, dan dia pakai MagSafe. Disebutnya MagSafe ya, ada magnet di belakang. Yang bisa nempel cekok gitu ya. Terus ajaibnya iPhone tuh baterai bukan urusan kapasitas ya, berapa ribu mAh bukan. Enggak. Jangan pernah membandingkan antara iPhone dengan Android system. Dilihat, wah yang ini baterai 6.000, yang itu baterai 3.000. Lebih boros yang 3.000. Bukan gitu. Enggak gitu. Beda. Simply beda aja udah di situ ya. Terutama yang Pro Max. Yang Pro Max ini aneh emang sih. Tapi kalau misalnya kalian pilihnya yang iPhone 12 mini ya mungkin kemampuan baterai tentu akan beda. Perlu diingat, ya. Tapi nggak bisa dilihat bahwa baterai cuma sekitar 2.000, berarti ini boros banget ya, nggak segitunya juga gitu. Iya. Gitu. Dari sisi kelemahannya ada apa aja nih? Kelemahannya Ini standar nih sekarang. Standar ya. Gara-gara sih, dia sih. gara-gara iPhone 12 series nih. Duluan ini ya. Nggak ada charger di dalam box. Yes. Terima kasih loh. Terima kasih. Aduh. Tapi itu berarti kalian kabelnya ada. Kabelnya ada. Ke Type C ya, ke Type C. Jadi Type C ke Lightning. Ya. Jadi kalian harus cari charger yang Type C. Ya. Itu aja sih sebetulnya ya, nggak perlu charger Apple juga bisa sih sebetulnya. Terus juga dia pelopor yang ngapusin headphone jack. Ya, headphone jack nggak. Terima kasih lagi. Headphone jack nggak ada. Ya, lengkap dengan headphone-nya juga nggak ada. Lengkap Ya. juga nggak ada. Handsfree juga nggak ada. Kalau ini sih, kalau yang berikut ini masih perdebatan. Ada yang mungkin ada yang komplain, ya layarnya masih 60 Hz gitu. Ya. Itu memang sensasinya agak beda ya. Kalau dia bisa pakai 120 gitu ya. Terus tiba-tiba pindah ke 60, rasanya kok jadi biasa gitu di sini. Ya, agak kurang di situ memang. Lalu kemudian juga, apa lagi? Yang perlu kalian ingat, spare part iPhone tuh luar biasa mahal. Jadi kalau emang itu iPhone itu kan memang terkenal sulit untuk direparasi ya. Jadi pastikan kalau kalian pakai iPhone tuh dijaga gitu. Langsung casing tebel, langsung tempered glass yang bagus gitu ya. Soalnya kalau dia sampai pecah, wah repot. Waduh, kadang-kadang mending nunggu yang 13 nanti. Yes, betul. Nunggu yang berikutnya aja udah gitu. Lalu juga kan lu udah pakai nih, katanya handlingnya gimana dipegangnya gitu? Ya gini, segede-gedenya Android, lebarnya itu ya, itu nggak akan lebar-lebar banget. Oh, oke. Android itu punya kebiasaan dia manjang terus ke atas gitu ya. Lebarnya itu dipertahankan. Sementara yang satu ini kalau Pro Max ya, spesifik yang Pro Max, itu emang akan menyusahkan karena lebar. Tanganmu sih nggak masalah, tapi buat yang tangannya, kalau tangan agak kecil dikit agak masalah ini. Lebarnya lebar banget soalnya. Kalau tingginya sih nggak jauh sih, mirip-mirip aja, bahkan dia lebih pendek. Tapi lebarnya ini yang bikin jadi masalah. Jadi kalau pakai casing yang besar, semakin lebar lagi rasanya. Oke. Tapi ini untuk yang 12 Pro Max. Buat ya? yang 12 Pro Max. Yang kalau yang 12 Pro dan 12 itu yang bisa dibilang perfect lah. Enak, itu enak dari segi dipegang. dimensinya ya. Nah, untuk harganya gimana nih? Nah, kan ini ada banyak varian ya. Ada yang mini, ada yang 12, ada yang 12 Pro, ada yang 12 Pro Max. Itu varian harga itu dari 11 sampai 27 juta. Itu tergantung model dan varian storage-nya ya. Iya, yang menarik tapi prosesornya sama semua. Nah, menariknya prosesor sama semua. Jadi kalian nggak usah pusing soal performa. Tinggal yang kalian perlu perhatikan cuma paling 2 ya. Itu ukuran dimensinya itu cocok gak dengan tangan kalian. Lalu juga ya itu varian storage yang perlu kalian perhatikan sih. Varian storage diperhatiin. Ya ada spek-spek kayak di kamera. Alasan kenapa kita ambil ini karena yang Pro Max satu-satunya punya IBIS. Ya, yang punya IBIS gitu. Jadi ya ada fitur-fitur yang mesti diperhatiin kalau kalian mau milih di dalam rentangnya si iPhone, karena rentangnya lumayan jauh. Ya, dari belasan sampai 27 juta gitu. Luar biasa sih emang. Oke, yang berikutnya apa? Oke, yang berikutnya handphone daily driver dia. Samsung Galaxy S21 series. Series juga ya? Series juga. Karena dia ada S21, S21 Plus, S21 Ultra. Ya, jangan lupa di belakangnya ada kata 5G di 5G. tiga-tiganya. Ini salah satu yang penting ya. Jadi dia udah 5G ready. 5G ready. Ya, terus desainnya. Kali ini desainnya ikonik. Yes. Ya. Nggak cuma iPhone doang yang bisa ikonik, dia juga bisa ikonik gitu. Nggak usah nyontek-nyontek ya, banyak yang nyontek dia malah gitu sekarang ya, bentuknya desain ikonik. Mau yang 21 yang manapun desainnya ikonik, bentuknya seperti ini gitu. Begitu orang lihat, wih, S21 loh. Iya, S21 langsung kelihatan kayak gitu. Oke, lalu terus performanya cukup kenceng. Ini cukup kenceng. Exynos 2100 sama sekali tidak mengecewakan, terutama setelah update terakhir. Kalau nggak percaya ya cek aja di video-reviewnya ya. Udah lumayan panjang itu videonya ya. Terus untuk layar, ya ini memang udahlah. Layar smartphone terbaik. Ini terbaik lah sekarang ini. No debat. Ya. Ini terbaik ya. Kameranya juga luar biasa.
Kamera luar biasa, untuk foto luar biasa, untuk tele luar biasa ya, terutama yang S21 Ultra itu luar biasa banget karena telenya juga oke, lalu ultra wide-nya. Ultra wide-nya udah bisa autofocus, dia bisa fokusnya deket juga. Ya, nggak ada lensa makro nggak ada, tapi ultra wide-nya bisa. Itu untuk yang ultra ya terutama. Iya, untuk yang ultra. Sementara kalau yang dua yang lainnya memang kameranya masih tergolong biasa aja sih kalau dari spesifikasi, cuman udah oke banget Udah sih, udah oke. Lalu Terus stereo speaker. Ini lantang. Nah, Ini lantang. bukan Kalau stereo ini. speaker asal ada ya. Enggak, bukan asal ada. Ini bagus Tas banget. flagship, terus dia juga IP68, Iya, tahan air IP68. dan debu. Terus juga fingerprint readernya ini yang model terbaru, pakai Qualcomm second gen. Jadi Iya, ini ultrasonic. ultrasonic. Dia pakai ultrasonic dan ultrasonicnya nggak lambat. Ini cepat banget. Oke, lalu untuk haptic feedbacknya ya khas Samsung lah ya. Enak Haptic banget. feedback enak banget. Terus dia juga fitur khas Samsung flagship. Ini ada DeX. Ada DeX, membuat dia bisa jadi disambungin ke layar, sambungin ke keyboard, mouse segala macam gitu ya. Dan nyambung ke layarnya juga bukan pakai menu mirroring, tapi ada menu bentuk khusus gitu ya, DeX-nya gitu. Terus Lalu juga wireless charging tentu ada ya, Samsung Knox buat ya. itu ya ada. Lalu juga ekosistem Samsung ya. Ya udah mulai oke yang banget udah ya. mulai terbangun. Udah mulai bangun ya, udah mulai oke banget gitu ya. Mungkin kelemahannya ya, kita bisa lihat ini, dia nggak punya micro SD slot. Yes. Dia punya 2 SIM tapi nggak punya micro SD slot. Banyak yang komplain karena tahun lalu ada S20 series itu masih ada. Iya. Tapi sekarang udah dihapus bener-bener. Ya, jadi pilih yang 256 ke atas. Yes. Ya, jangan 128. Jangan 128. Iya. Lalu juga headphone jack nggak ya ada. udah lah ya. Iya, iya. Ini udah Ya, semuanya lah ya. ya. Ada di sini ya. Ya juga paling ya ini sebenarnya udah flagship yang ini ya. Yang udah mantep banget di kelas harga segini Udah sebenarnya. mantap. Dengan pengecualian kalau buat gaming. Yes. Ya, kalau buat gaming dia emang konservatif, dibuat jadi konservatif sebetulnya. Karena kalau di awal kita lihat bahwa dia ngelepas, tapi dengan update berikutnya dia semakin ada karakternya, di mana memang dia bukan buat gaming jatuhnya. Genshin Impact-nya nggak dapat 60 FPS. Oh iya. Ditahan atas nama suhunya biar nggak jadi panas. Betul. Ya, dan nggak perlu terjadi di awalnya kenceng, belakangnya throttling. Yes. Itu iPhone tadi. Yes. Awalnya kenceng. Awalnya kenceng, pakai Lama-lama pakai turun. highest, setelah lama-lama medium, turunin ke medium gitu. Jadi paling gitu doang sih kelemahannya. Iya, itu, Jadi, iya. yang penting tuh kalian harus melihat S21 ini sebagai flagship all-rounder ya. Jangan dilihat cuma dari kemampuan SoC-nya doang gitu. Iya, iya. Kalau kalian mikirnya, wih gue pengen beli S21 Ultra nih, harusnya paling kenceng main Genshin, harusnya enak ya, nggak bisa kayak gitu. Oh, tadi di plus ada satu yang kelewat. Apa tuh? Dia bisa pakai S Pen. Oh iya. Dia bisa pakai S Bisa pakai S Pen. Pen. Iya, tinggal cari S Pen lama juga nggak apa-apa. Bisa Yes. bisa kepake di sini dan ada case-nya juga. Yes. Kalau kalian rela keluar sekitar berapa? 600-800 ribu? Iya, sekitar lumayan gitu. sih. Iya. Nah, kalau untuk harga ya ini startnya sih mirip kayak iPhone. Iya, Ya, di yang kisaran 12 juta ya. untuk S21 Nah, biasa, Tapi yang S21 Ultra itu sekarang kalian bisa dapetin di bawah 19 juta udah. di bawah 19 juta. Itu yang 512. Ya. Ya, yang 16 RAM, 512 storage. Jadi Itu- paling catatan penting kita cuma dua ya untuk S21 series. Yang pertama itu kalau bisa jangan 128 storage-nya, ambil 256 lah minimal untuk jangka panjang. Iya. Terus yang kedua, terkadang harga S21 Plus dan Ultra itu bisa beda tipis. Iya, terutama setelah diskon-diskon itu bisa beda tipis. Jadi pastikan apakah nggak nanggung buat kalian kalau harganya beda tipis kayak gitu. Iya. Paling itu aja sih. personalnya gue bilang S21 atau Ultra. Nah, Gitu. Gitu aja kalau gue sih itu aja. S21 Plusnya agak sedikit kurang menarik sih sebetulnya di sini. Nah, Oke. S21 ukurannya lebih kecil soalnya ya. Oke, paling itu dua itu rekomendasi kita. Rekomendasi itu dua itu aja sih sebetulnya. Tapi pasti ntar ada yang ini nih, ada yang nanya-nanya nih. Yang lain gimana? Yang lain gimana Gitu ya. nih? Kayak misalnya Huawei Mate 40 Pro nggak masuk nih. Gitu. Mate 40 Pro itu salah satu mesin yang luar biasa itu. Kalau gue sih jawabnya gampang. Pertama, rekomen kalau kalian bisa hidup tanpa JMS atau mau repot sedikit, repot sedikit. Repot sedikit. Udah ngerti lah ya. Paham ya, repot sedikit ya. Dan Gitu ya. nggak direkomendasikan untuk mayoritas user. Iya. Karena mayoritas user maunya beli HP mahal, terima jadi, maunya mau bantu. Iya, Mau bantu sederhana kehidupan aja kita, gitu ya. bukan bikin repot Ya, kita. tapi kalau ada yang mau iseng sih ya bisa-bisa Bisa-bisa aja, gitu. Dan harganya juga nggak yang luar biasa gila juga, Sekarang udah lumayan terjangkau sih di 13 juta. sekitar 13 juta, Sekitar 13 ya juta. untuk kemampuan kameranya segala macam gila sih sebetulnya itu. Keren banget lagi bentuknya ya. Nah, setelah rekomendasi tadi, kita juga ada beberapa smartphone yang bisa kalian pertimbangkan tapi belum rilis resmi di Indonesia nih. Iya, Tapi iya. dengar-dengar akan masuk ke Indonesia. Sebagian sih udah pasti. Nah, tapi kami belum bisa pastiin masuk tanggal berapa dan bulan apa. Iya. Dan ada kemungkinan mereka ini rilis setelah Lebaran, tapi akan masuk rekomendasi kami juga untuk Iya, harga. karena siapa segini ya. tahu ada yang mau nyimpen THR-nya buat menyambut yang ini. Yes. Iya, siapa tahu gitu ya. Nah, konsiderasi yang pertama apa nih? Konsiderasi pertama itu ada Oppo Find X3 Pro.
Ya, udah pernah kita bahas. Yes. Ya, Cuma belum review review. ya. Snapdragon 888. Yes. Setup kameranya juga lucu banget, terlepas dari banyak yang bilang mirip sama iPhone, tapi buat yang pakai iPhone akan merasa bahwa itu beda sebetulnya. Ya. Ya, beda banget sebetulnya. Setup kameranya tuh akhirnya di Android itu kamera utama dan kamera ultrawide itu hampir sama-sama Ya, 50 50 ya. Jadi harusnya tuh nggak ada penurunan kualitas antar kamera yang terlalu jauh. Ya, lalu lalu- untuk tele-nya 13 megapiksel. Dan ada satu lagi yang ajaib, itu bukan buat mikro ya, tapi buat mikroskop lens gitu ya. Biasa kan yang terjadi di smartphone lain makro ya, Makro, mikro ya cuma buat deket doang. Ini terlalu dekat sampai nempel. Yes. Ya, lengkap dengan ring light di situ. Itu Luar biasa sih. Luar biasa itu. Kalau kalian emang butuh itu ya, entah buat apa, tapi ya itu luar biasa. Terus kamera selfie juga oke, di 32 megapiksel. layarnya Layarnya ini juga banyak yang bilang katanya ini layar bahkan bisa lebih hebat daripada yang ada di S21 Ultra. oh Iya. Gitu, banyak yang bilang ini bisa lebih hebat. Walaupun mungkin layar datang dari produsen yang sama, mungkin gitu ya. mungkin tuning dari Iya, Oppo-nya tuning-tuningnya gitu. Baterai 4500 mAh, wire charging bisa 65 watt, dia ada wireless charging juga di 30 watt, IP68 tentunya, stereo speaker. Dan yang paling menarik adalah benda ini tipis. Benda ini tipis, Ringan ya. Yes. Jangan bandingkan sama S21 Ultra yang lumayan monster gede atau Pro Max yang monster gede. Ini enggak, ini tipis ringan. Untuk harga jelas kita belum tahu, tapi kita udah pegang barangnya, lagi menanti kapan diluncurkan ya. Lalu berikut, ini kita udah review. Ini kita udah review, cuman kita tinggal tunggu Kapan datangnya aja. Iya. Ini adalah Asus ROG Phone 5. Iya. Lagi-lagi Snapdragon 888 dengan thermal limit yang super tinggi. Jadi Ini kalau ada yang mau bilang handphone luarnya panas tuh ini sebetulnya, tapi ya performanya juga gila ya. Jadi Oppo Snapdragon Triple 8 nggak semua sama nih. Kalau di Iya. sini dibuka thermal limitnya lebih tinggi. Iya. Terus Dan- dia juga ada headphone jack dengan deck yang sangat bagus. Iya, ada headphone jack. Ada headphone jack. Ada headphone jack, flagship headphone jack. Iya, itu dia, ya. Flagship headphone jack. Oke. Lalu ada stereo speaker yang salah satu yang terbaik atau mungkin yang terbaik ini Iya, malah ya. salah Iya. satu iya, speaker terbaik. Gila ini. Terus juga ini udah pakai layar AMOLED 144 Hz buatan Samsung. Oke. Itu Asus bilang sendiri ini adalah 144 Hz buatan Samsung. Iya. Khusus untuk ini. Khusus buat si ROG Phone 5. Iya. Lalu juga fitur gamingnya, aduh, gila. fitur gaming overkill. Support gamenya juga gila-gilaan. 144 FPS terbanyak Iya. daftar gamenya. Iya. Charging baterainya juga Super kencang. Ukuran baterai juga gede. Ukuran baterai juga 6.000 mAh. 6.000. Lalu juga Ada ini fitur yang killer, bypass Ini charging. bypass charging. Iya. Ada di jadi HP akhirnya. Kayak laptop jadinya ya. Ya sebelumnya juga udah pakai sih sebenarnya. Yang di bypass ROG charging. Phone Iya, 3 udah. ya. Lalu ada side mounted USB-C. port. Iya. Ada aksesoris gaming yang banyak banget kalau mau dilengkapin. Yoi. Dan keren-keren, ajaib-ajaib. Ada Air Trigger 5 Yang buat membantu yang buat itu di frame. ya, Kemudian konektivitasnya juga lengkap ya. Harusnya juga support 5G ini. Yes, 5G Iya. ready dan siap untuk masa depan gitu. Ya, mungkin kalau di sisi kelemahannya kita bilang ya suhunya tinggi memang. Emang harus kita akui suhu tinggi. Tinggi ya. Dan coolernya itu biasanya nggak di-include, nggak dipaketin di seri yang bawah. Tapi kita belum tahu karena penjualan belum mulai. Iya. Siapa tahu tiba-tiba digratisin, nggak tahu juga. Gitu. Amin. Jadi semoga yang varian terbawahnya pun dapat cooler Iya. spesialnya dari ROG ya. Iya. Terus juga kalian harus ingat kalau ROG Phone 5 nggak ada IP rating. Iya, dan nggak ada micro SD slot. Nah ini aneh sih sebetulnya, tapi ya nggak ada micro SD slotnya. Jadi semoga nanti varian yang masuk Indonesia tuh paling nggak 256 lah ya. Iya. Jangan atau 28 lagi deh. Dan yang mesti dipikirin banget bahwa kameranya walaupun bagus, tapi nggak bisa dibilang bisa ngelawan sama yang dua ini, nggak. Itu belum. Atau 3 ini sama itu juga belum. Sama P40 Pro juga belum. Just oke, tapi bukan level flagship. Yes. Gitu aja. Dan ada satu consideration lagi yang terakhir yang mesti dipertimbangkan lagi adalah kita belum tahu nih, tapi gosip-gosipnya sih nggak tahu, gosip santer banget bahwa ini akan datang. Kita belum tahu bener apa enggak ya. Jadi anggaplah ini sebagai gosip ya. Mi 11 Ultra kalau dia sampai datang ke Indonesia ini akan sangat menarik sekali. Snapdragon 888, 6,8 inci AMOLED 120 Hz HDR10 Dolby Vision, Gorilla Glass Victus, kameranya 50 megapiksel di main kamera, 48 megapiksel ultra wide, 48 megapiksel tele. Itu gila. Lalu 20 megapiksel selfie, baterainya 5000 mAh, fast charging, wire sama wirelessnya 67 watt ya. IP68, Betul. stereo speaker, dan support 5G-nya juga luas. Yes. Ya, ini luar biasa kalau sampai masuk ya. Kalau sampai masuk. Kalau masuk ya. Nah, walaupun tadi itu rekomendasi untuk yang baru mau beli, kita juga punya rekomendasi untuk smartphone yang misalnya kalian udah pakai sekarang, Yes. dipertahankan atau enggak.
ya. Nah, ini ada beberapa smartphone yang sebaiknya kalian pertahankan kalau kalian masih pakai sekarang. Mungkin mendingan nunggu tahun depan aja. Misalnya nih, kalau kalian sudah pakai Oppo Find X2 Pro, Iya, pertahankan. pertahankan. Itu bagus banget ya, Iya. pertahankan. Dan dia support 5G. Yes, sudah Ya, support dan 5G kalau juga. kita lihat listing 5G-nya lengkap banget dia listing 5G-nya. Jadi kalau itu perlu diingat, kalau udah Find X2 Pro tahan aja. Iya. Terus ada berikutnya ada ROG Phone 3. Iya. Kalau kalian udah pakai ROG Phone 3, itu udah pakai Snapdragon 865, udah kenceng, udah kenceng luar iya. biasa, udah 5G ready juga. Iya, dinikmati aja. Dinikmati aja dulu. Dinikmati aja dulu ya. Flagship umurnya panjang. Gitu. Iya. Oh. Terus ada Huawei P40 Pro sama P40 Pro Plus. Yes. Ini juga nah ini nih. Nah, Kalau kalian udah pakai ini, P40 Iya. Pro dan P40 Pro Plus, pertahankan. dan kalau kalian merasa nyaman dengan itu ya, Yes. misalnya ya ini kan tahu sendiri kan nggak ada JMS-nya ya, tapi Iya. kalau misalnya kalian bisa nyaman gitu ya, Iya. ya bisa-bisa aja kalian pertahankan pakai P40 Pro atau Pro Plus ini. Sebenarnya juga ya caranya ada lah. Ya gitu. caranya ya ada Ada ya, lah, gitu ya. Lalu kemudian ada juga Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Yang satu ini juga kayaknya sayang sih kalau kalian lepas ya. Iya. Ini udah enak banget sebetulnya makanya. Ini jauh lebih baik daripada S20 Ultra Yes. yang sebelumnya dan lengkap banget, dan terutama dia pakai S Pen Yes. ya. Dan S Pen-nya masih bisa masuk ke dalam. Kalau S21 kan nggak bisa. S21 mesti pakai S Pen di luar. Ini S Pen-nya di dalam. Layarnya bagus, kameranya juga oke banget. Dan yang menarik di sini adalah bodinya tuh ramping loh sebetulnya. Oke. Setelah megang S21 Ultra ya lumayan menghargai kerampingan bodinya si Note 20 Ultra ini gitu. Jadi buat yang pakai Note 20 Ultra di 2021 ya tahan aja dulu. Tahan dulu ya, mungkin nanti di awal 2022 ada pengganti yang sepadan lah, yang cocok lah buat ini. Oke. Oke, kalau gitu kayaknya gitu aja rekomendasi kita kali ini ya. Untuk smartphone rekomendasi kita di atas 10 juta rupiah. Ya. Tentunya nanti kita akan rekomendasi Yang di harga yang lain ya, berbeda lagi ya. untuk di video berikutnya. Ya, oke. Sampai sini dulu. Sampai jumpa lagi di Jaga Dewi TV.